Usulan Pertamina agar Pertalite dihapus mulai 2024 meresahkan masyarakat. Nantinya BBM bersubsidi tersebut akan diganti dengan Pertamax Green yang lebih ramah lingkungan. Lalu apakah rencana ini akan mengurangi atau justru menambah beban negara? Berikut apa kata fakta. BBM Pertalite rencananya akan dihapus 2024 dan digantikan dengan Pertamax Green. Rencana penghapusan BBM bersubsidi ini meresahkan masyarakat, terlebih lagi harga BBM yang terus naik. Lalu, apa kata fakta? Pertamina mengklaim usulan ini mengacu pada peraturan Menteri LHK terkait dengan batu mutu gas buang kendaraan bermotor. Dalam Permen LHK nomor P20 tahun 2017, pasal 3 ayat 2 menyebut BBM memiliki minimal nilai oktan 91, sementara nilai oktan atau RON dari Pertalite adalah 90. Dengan rencana ini diharapkan emisi gas buang Pertamax Green menjadi lebih ramah lingkungan. Nggak setuju. Soalnya Pertalite itu membantu orang yang di paling bawah ya Mbak ya, untuk harganya juga terjangkau. Jadinya menurut saya jangan dihapus deh. Ya kalau dari sisi kegunaan sih memang bagus untuk ramah lingkungan. Tapi kalau bisa harganya bisa lebih murah lah kalau bisa ya. Pertamina pun mengkaji untuk meningkatkan kadar oktan pada Pertalite menjadi RON 92 atau setara dengan Pertamax. Caranya dengan mencampurkan RON 90 dengan etanol 7% atau E7. Jenis BBM baru RON 92 ini diberi nama Pertamax Green. Rencana ini masih terus dikaji oleh Pertamina dalam program Langit Biru tahap 2. Jika penghapusan BBM Pertalite ini disetujui oleh pemerintah, maka Pertamina hanya akan menjual 3 produk saja, yaitu Pertamax Green RON 92, Pertamax Green RON 95, dan juga Pertamax Turbo RON 98. Masyarakat tentu setuju dengan niat menurunkan emisi karbon, namun bagaimana dengan harganya? Soal harga, Dirut Pertamina Nike Widiawati mengatakan harga Pertamax Green 92 nantinya akan diatur oleh pemerintah. Berdasarkan RAPBN 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp185,9 triliun. Jumlah ini naik 0,2% dibandingkan dengan tahun 2023, yakni Rp185,4 triliun. Khusus untuk subsidi jenis BBM tertentu, pemerintah pun melontorkan anggaran sebesar Rp25,7 triliun, di mana jumlah ini melonjak 10,3% dibanding tahun 2023, yaitu Rp23,3 triliun. Ini adalah merupakan hasil kajian internal kami. Ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut. Dan tentu saja ketika ini menjadi program pemerintah, Pertamax Green 92, harganya pun tentu ini adalah regulated. Ya, tidak mungkin yang namanya JBKP harganya diserahkan ke pasar. Di tengah rencana penghapusan Pertalite, harga BBM kembali naik sejak 1 September kemarin. Harga BBM Pertamax RON 92 mengalami kenaikan dari Rp12.400 menjadi Rp13.300 per liter. Sementara itu untuk harga Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp15.900 per liter. Untuk harga Dexlite juga naik menjadi Rp16.350 per liter. Dan untuk harga Pertamina Dex menjadi Rp16.900 per liter. Tidak hanya di SPBU Pertamina, harga BBM di beberapa SPBU lain juga mengalami kenaikan, termasuk untuk RON 92. Misalnya Shell Power 92 dijual dengan harga Rp14.760 per liter. Lalu untuk Vivo Revo 92 dijual dengan Rp14.460 per liter. Dan untuk BP 92 dijual menjadi Rp13.500 per liter. Lalu apa yang membedakan Pertamax Green dengan Pertamax saat ini yang sama-sama RON 92? Apakah harganya akan sama? Nah, yang membedakan sebenarnya tadi ada aspek etanol,
ya yang lebih ramah lingkungan kalau menurut Pertamina. Nah, bagaimana hasilnya kan harus diuji di lab ya, tapi lebih ramah lingkungan. Tapi saya kira yang paling signifikan dalam hal ini adalah dengan kita mencampur etanol sebesar 7%, maka kita bisa mengurangi jumlah atau volume dari gasolinnya. Kita bisa mengurangi impor bahan bakar yang lumayan, karena 7%-nya kan disubstitusi oleh etanol yang dihasilkan dari molase di dalam negeri harusnya ya. Jadi dengan demikian kita bisa mengurangi impor BBM. Apakah ini nantinya ada perbedaan pada performa mesin? Semua mobil yang diproduksi di atas tahun 2018 itu harus Euro 4 standarnya. Nah, oleh karena dia standarnya Euro 4, di situ diatur gas buangnya berapa ya, emisinya berapa, sehingga bahan bakarnya harus mengikuti. Di kendaraan yang sudah memiliki standar Euro 4, maka dia akan menghasilkan tadi emisi yang lebih rendah. Apakah rencana penghapusan Pertalite membuat APBN membengkak? Nilai keekonomian Pertamax Green sudah tentu lebih tinggi dibandingkan Pertalite. Dan di sana Pertalite juga masuk ke dalam kategori bahan bakar jenis penugasan khusus, yang mana harganya diatur. Ketika subsidi ini dialihkan ke Pertamax Green, artinya ada beban yang lebih tinggi untuk negara. Namun kita juga perlu melihat ada 7% komponen yang dihasilkan oleh dalam negeri. Dibandingkan kita 100% mengimpor dari luar negeri, ini ada 7%. Dimulai dari 7% bioetanol yang dihasilkan, itu mungkin akhirnya bisa balance ya. Kira-kira akan seperti apa sih sebenarnya untuk hitung-hitungannya gitu? Kita melihat Pertamax konvensional dan juga Pertamax Green 92 ini merupakan sebuah produk terobosan dan juga pengembangan dari biofuel yang ada di Indonesia ya. Akhirnya Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap import bahan bakar dari luar negeri. Indonesia dapat memproduksi campuran biofuelnya di tanah kita sendiri. Dengan campuran 7%, itu artinya kita sudah mengurangi komponen bahan bakar dari fosil sebanyak 7%. Kami dari Energy Watch melihat merupakan langkah awal ya, bagaimana waktu pengembangan biodiesel di 2,5% itu juga pelan-pelan dilihat dari ketersediaan bahan bakunya hingga juga kesesuaian terhadap mesin. Kita tidak hanya berbicara terhadap lingkungan, tapi juga dampak sosial masyarakat dan juga dampak teknis. Sebenarnya ada kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang lebih efisien. Ini artinya kita berbicara di sektor transportasi. Selain memang upaya pemerintah dalam mengadopsi kendaraan listrik, baik itu untuk publik dan juga pribadi, ini juga pemerintah mengupayakan dari bahan bakar. Bagaimana proses panjang pengembangan biofuel di Indonesia dari tahun 2008 hingga kini sudah 15 tahun. 35% itu angka yang besar ya, cukup besar untuk campuran pengurangan emisi. Rencana penghapusan Pertalite perlu dikaji mendalam sebelum kebijakan ditetapkan. Dengan tujuan untuk mengurangi emisi, harus ada pendataan yang jelas apakah akan berdampak signifikan pada lingkungan dan tidak hanya menguras anggaran. Saya Raisa Nadia dari Yanka Putra serta juru kamera Dipo Andi Muharom. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.